Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Asep Muhammad Iqbal untuk dapat menyampaikan materinya kepada para narasumber. Waktu paparan kurang lebih sekitar 20 menit per narasumber. Monggo kepada Bapak Asep Zainul Iqbal untuk menyampaikan materinya. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk pemateri kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada yang menjawab. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan kampus yang cuma satu-satunya di Indonesia yang mengaku nomor 1, cuma ini nih, ya, nggak ada nomor 2-nya. UIN 1 di Indonesia nggak ada yang 2. Nah ini berarti ini luar biasa. Yang terhormat pimpinan kampus UIN 1 Tulungagung, yang hadir di sini ada Wakil Rektor 1, kemudian Wakil Rektor 2, Pak Hadir, kemudian Wakil Rektor 3, especially, dan juga Kajur program Magister Pendidikan Agama Islam, Dr. Agus Zainal Fitri. Yang terhormat kawan saya, senior saya, Profesor Gus Nadir Shah Hussein, ya, selamat ketemu kembali. Ya. Nah, yang terhormat dan juga yang saya kagumi seluruh mahasiswa pasca sarjana UIN 1 Tulungagung, dan juga yang saya hormati para dosen yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, hadirin sekalian, seharusnya yang mesti berbicara itu yang ada di sampingnya Pak Warek 3, ya, karena beliau yang lebih banyak ilmunya dari saya, ya. Tapi karena kerendahan ciri khas seorang ilmuwan tuh begitu ya, suka merendah gitu, tawadhu. Jadi mempersilahkan dulu yang masih juniornya begitu. Oke. Nah, saya hadirin sekalian diberi informasi oleh panitia untuk berbicara pada pagi hari ini tentang education. Oke. Oke. Saya bicara dengan bahasa Indonesia saja ya atau bahasa Inggris? Bahasa Sunda ya. Bisa saja supaya langsung mengerti ya. Oke. Panitia memasang sebuah judul yang luar biasa, yaitu Quadruple Helix Disruption in Education. Jadi helix disrupsi bahasa Indonesianya yang quadruple dalam education. Nah, tema ini saya kira sangat menarik dan cocok untuk diangkat pada kesempatan kali ini, pada era kali ini, karena memang dunia sekarang sedang mengalami disruption. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik disruption dalam pendidikan ini dengan fokus kepada disruption yang terjadi di perguruan tinggi atau di higher education institution, lembaga pendidikan tinggi. Nah, kampus kita semua yang ada di sini, baik dosen dan mahasiswa, adalah bagian dari higher education atau pendidikan tinggi. Nah, yang di dalamnya ada universitas, ada institut dan sebagainya. Nah, mungkin panitia sudah bisa menampilkan slide saya supaya bisa membantu hadirin untuk bisa mengikuti paparan saya. Judulnya adalah Staying Relevant. Nah, ini menarik nih judul. Kenapa ini saya buat Staying Relevant? Higher Education in a Disruptive or Changing World. Bagaimana supaya kita bisa tetap relevan di tengah dunia pendidikan tinggi yang mengalami disrupsi, di tengah dunia yang sedang berubah. Oke. Baik, apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pembicaraan tentang diri kita sebagai dosen, tentang diri kita
sebagai mahasiswa tentang dunia akademia. Saya akan berbicara mengenai masa depan pendidikan tinggi. Saya akan berbicara tentang masa depan kita. Kita di sini adalah dosen, kita di sini adalah mahasiswa. Nah, ini kita akan berbicara tentang masa depan kita semua. Masa depan di mana? Masa depan ketika dunia sedang mengalami disruption. In a disruptive world, dunia yang sedang mengalami disruptive. Karena apa? Karena disruption is coming to higher education. Disruption sekarang bukan cuma terjadi pada sektor bisnis, tetapi juga sedang memasuki dunia pendidikan tinggi, yaitu dunia kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas ketika kita dunia sedang mengalami disruption, bagaimana kita dunia pendidikan tinggi meresponnya. Lalu kira-kira tantangan apa yang kita hadapi di tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat ini. Karena saya berlatar belakang sosiologi, maka nanti di belakang setelah deskripsi tentang disruption tadi, saya akan sedikit analisis dari perspektif sosiologis. Dan nanti juga kalau kita ada waktu, kita akan membawanya dalam konteks Indonesia. Oke, saya kira itu gambaran apa yang ingin sampaikan. Nah, mari mulai dengan semacam deskripsi tentang apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Bahwa disadari atau tidak, diterima atau tidak, sekarang a disruptive world is underway. Bahwa dunia yang disruptif, dunia yang tanda petik mengalami sedang disruption ini sedang datang, sedang berlangsung, dan itu menghampiri kita semua, termasuk menghampiri dunia pendidikan tinggi. Saya ingin mulai dengan apa yang bersifat teknologi yang mudah kita dapat. Kita semua tentu mengenal Gojek, betul kan? Gojek, tahu ya? Nah, kalau di dunia barat itu namanya lebih dulu Uber. Nah, di Indonesia juga Uber ada, tapi mungkin tidak sering. Kata yang paling gampang di Indonesia Gojek. Kita semua kenal Gojek. Gojek adalah sebuah contoh yang paling nyata sebuah disruption, walaupun itu dalam dunia bisnis. Gojek adalah sebuah teknologi pinggiran asalnya yang kemudian naik ke atas menantang dunia transportasi kita. Yang semula tidak diperhitungkan, nih Gojek ini lalu muncul ke permukaan dan dia menantang taksi, menantang mobil umum dan sebagainya. Tapi lama-lama yang datang dari pinggiran ini dan dari bawah ini justru sekarang menjadi kekuatan besar. Ini contoh yang disrupsi. Contoh yang paling nyata, kita semua suka nonton kan? Nah, biasanya kita nonton film itu di TV atau di bioskop. Sekarang dunia penonton film sedang mengalami disruption, yaitu dengan munculnya Netflix. Ya, Anda tinggal daftar menjadi anggota Netflix, Anda tidak perlu pergi ke bioskop, Anda dapat bisa nonton TV apa saja film yang Anda suka. Ini adalah tantangan bagi establish cara menonton. Banyak lagi yang paling sering kita hadapi adalah Zoom. Sebelumnya ada Skype. Selama ini kita belajar itu di kelas tatap muka seperti ini. Kemudian karena ada pandemi lalu muncul sebuah kekuatan baru cara belajar, yaitu Zoom. Nah, muncullah apa yang disebut dengan online education, kuliah online. Nah, kemudian di mobil juga di zaman dulu juga begitu. Ketika pada abad 19 kita mengenal kendaraan ditarik oleh kuda, ya kan? Tapi kemudian muncul tantangan baru bahwa muncul adanya Ford Model T oleh di Amerika yang bisa memproduksi mobil yang bisa dibeli oleh kebanyakan orang terutama kelas menengah. Sehingga ini menantang establishment industri transportasi ketika itu. Itu beberapa contoh dalam dunia teknologi khususnya mengenai disruption.
Dan dalam konteks dunia pendidikan kita, khususnya higher education atau pendidikan tinggi, disrupsi itu muncul dalam bentuk online learning, pembelajaran online. Kita mengalami 2 tahun kemarin, kita Zoom, ada Skype dan sebagainya. Ini adalah sedang disrupsi. Nah, ini contoh kecil saja ya, daripada disrupsi yang sedang memasuki dunia pendidikan tinggi. Pertanyaan berikutnya, what is disruption? Apa itu disruption itu? Disrupt, dari sering di Indonesia menjadi disrupsi ya, dari bahasa disrupt. Nah, sebenarnya disruption itu asal katanya berkembang dalam dunia bisnis, tapi kemudian menyebar juga ke dunia-dunia lainnya, termasuk dunia pendidikan. Nah, yang pertama kali mengumumkan adalah namanya Clayton Christensen, seorang profesor administrasi bisnis, manajemen bisnis dari Harvard Business School, dalam tulisannya Disruption Innovation. Nah, dalam pandangan dia yang disebut dengan disruption adalah sebuah proses di mana sebuah produk yang awalnya pinggiran atau sebuah layanan yang asalnya pinggiran, kemudian lama-kelamaan naik ke atas, menantang sebuah sistem, sebuah produk yang sudah ada. Nah, yang sudah ada inilah abai. Lalu akhirnya dia tergantikan oleh yang baru ini. Seperti yang saya sebut tadi dengan Gojek dan sebagainya itu. Nah, itu disebut dengan disruption. Jadi ada juga istilah sebutnya dalam bukunya Simon Lindgren itu disebut dengan new noise. Jadi berisik yang baru. Jadi yang namanya disruption itu berisik karena mengganggu apa yang sudah ada. Seperti tadi tuh, Gojek itu membuat marah taksi, ya kan? Itu disruption. Noise, berisik. Nah, tetapi lama-kelamaan yang berisik ini, yang kecil ini, yang pinggiran ini nanti naik ke atas, sekarang bahkan menjadi dominan sekarang. Siapa yang tidak menggunakan Gojek sekarang? Dengan yang serupanya, Grab dan sebagainya. Nah, okay. Nah, jadi yang disebut dengan disruption adalah gangguan atau problem yang mengganggu apa yang sudah ada, sistem yang sudah ada, atau sebuah produk yang sudah ada, atau layanan yang sudah ada. Dan ini bisa melahirkan radical change, perubahan yang radikal terhadap industri yang sedang ada, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Kalau selama ini kita mengandalkan pendidikan itu dengan pendidikan tatap muka seperti ini, dengan adanya online learning, itu terjadi radical change dan ditantang nih face to face learning seperti ini dengan online learning dan sebagainya. Nah, karena itu para hadirin sekalian, hampir sekarang di berbagai sektor di dunia yang sekarang ini tidak ada yang imun dari disruption. Termasuk kita nih, dunia pendidikan tinggi kita juga tidak imun dari disruption ini. Oke, tetapi memang tidak semua inovasi itu adalah disruption. Ya, ada juga yang tidak berhasil menggulingkan apa yang sudah ada tadi, ya. Nah, sekarang disrupsi apa yang sedang terjadi dalam perguruan tinggi? Faktanya adalah mau tidak mau sekarang disruption itu sedang menghampiri dan mendatangi dunia pendidikan tinggi, dunia kita, dunia universitas. Buktinya apa? Nah, dulu kita mengenal apa yang disebut dengan the golden age of universities. Jadi masa emas universitas, di mana universitas dianggap sebagai investasi yang sangat tinggi untuk naik mobilitas sosial, untuk meningkatkan ekonomi kita dan sebagainya, sehingga universitas dianggap sebagai sarana yang paling penting untuk kemajuan ekonomi semua bangsa. Jadi inilah terjadi sekitar kira-kira 10 tahun ke belakang, mulai tahun 60 sampai tahun 90 kita mengalami golden age, bahwa universitas atau kuliah itu merupakan investasi yang sangat berharga untuk kemajuan sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Tetapi pandangan seperti ini sekarang mengalami tantangan karena perguruan tinggi mengalami disruption. Karena apa? Sekarang perguruan tinggi tidak akan sukses kalau tidak mengalami perubahan, tidak akan mengalami sesukses tahun 60 sampai 90 ke belakang kemarin itu. Nah, karena apa? Sekarang muncul tantangan-tantangan baru. Nah, misalnya sekarang universitas mesti memperhatikan bukan cuma dirinya tetapi juga other stakeholders. Terutama siapa? Customer-nya. Siapa customer universitas? You.
students. Kalau sekarang universitas mengabaikan main stakeholdersnya yaitu mahasiswa atau student, maka universitas perguruan tinggi akan kehilangan relevansinya di masa kini dan beberapa dekade ke depan. Oke. Nah, karena itu tantangan ini yang harus direspon oleh universitas. Nanti universitas harus mengalami bagaimana seharusnya menghadapi tantangan-tantangan ini. Nah, mengapa sekarang golden age of university sudah mulai hilang? Bahwa universitas dianggap sebagai investasi yang paling sebagai berharga bagi kemajuan sebuah bangsa masyarakat. Karena memang sekarang tantangannya adalah dengan faktanya biaya kuliah itu semakin mahal. Ya kita rasakan sendiri kan, biaya kuliah itu semakin mahal. Kalau kita misalnya di negara-negara barat, di Australia yang kami tahu, Pak Nadir saya yang tahu, sekarang biaya kuliah itu semakin mahal. Nah, karena itu kalau biaya kuliah semakin mahal, maka orang berpikir buat apa pergi ke perguruan tinggi? Kalau apa yang dikeluarkan untuk kuliah nanti lebih mahal daripada yang didapatkan dari gelar yang didapatkan. Oke, jadi nanti ada semacam mengalami sekarang di dunia barat itu mengalami bahwa valuasi atau nilai sebuah gelar itu yang didapatkan dari perguruan tinggi itu mengalami decreasing, mengalami penurunan. Jadi nilai gelar yang didapatkan dari perguruan tinggi itu sekarang mengalami penurunan. Karena apa? Ya itu tadi, karena orang buat apa pergi ke perguruan tinggi kalau nanti biaya, katakanlah biaya kuliah itu habis 200 juta, tapi nanti dari gelar yang didapatkan cuma dapatnya sedikit yang dihargai oleh dunia kerja. Ya, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada apa yang didapatkan ketika dunia kerja. Nah, karena itu survei-survei di dunia barat, di Inggris misalnya menyatakan bahwa manfaat kuliah itu sekarang banyak orang yang ya tidak lebih tinggi. Bahkan lebih banyak biaya kuliah yang dikeluarkan daripada nanti apa yang didapatkan ketika masuk dunia kerja. Kalau itu buat apa kuliah? Seperti itu ya. Itu survei yang dilakukan tahun 20 mengatakan bahwa di Inggris misalnya 44% responden berpikir bahwa biaya kuliah itu lebih mahal daripada apa yang didapatkan setelah nanti selesai dapat kerja dan ternyata gaji yang didapatkan lebih kecil daripada biaya kuliah. Oke, saya kira. Jadi ini mengalami valuasi gelar itu mengalami penurunan, ya. Karena salah satu sebabnya adalah karena biaya perguruan tinggi semakin mahal. Oke. Nah, mengapa terjadi penurunan seperti ini? Tadi sebabnya adalah karena tuition fee atau biaya kuliah yang semakin tinggi dan mengakibatkan mahasiswa itu punya hutang. Karena kalau tradisi negara-negara itu mahasiswa itu boleh ngutang kepada pemerintah untuk biaya kuliah. Nah, juga mungkin ada salah administrasi dari kampus-kampus sehingga biaya kuliah menjadi tinggi dan biaya yang keluar untuk kuliah lebih mahal daripada nanti gaji yang didapatkan. Nah, juga nih sekarang nih lagi tren seperti di kampus kita ada gelar international ranking, ya kan? Sekarang kampus di dunia termasuk di Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar internasional gitu kan? Ada Times Higher Education apalagi. Nah, itu ranking-ranking internasional seperti ini itu sebenarnya menggunakan uang siapa? Menggunakan uang Anda sebagai mahasiswa. Uang yang Anda bayarkan itu digunakan oleh universitas untuk membiayai riset, untuk meningkatkan performance-nya. Nah, akibatnya apa? Dan itu biaya besar, biaya kuliah Anda banyak diambil untuk hal seperti ini. Dan dalam beberapa kampus menjadi naik. Nah, itu. Jadi itu ranking-ranking itu tidak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Dan juga penurunan valuasi terjadi karena memang penurunan valuasi gelar itu terjadi karena memang industri itu dunia kerja sekarang menuntut yang berbeda. Kalau dulu kalau kita kuliah punya gelar bawa S1, bawa ijazah S1 kita atau S2 dapat gaji besar karena melihat ijazahnya. Tapi sekarang yang dituntut bukan sekedar selembar ijazah, tapi skills, practical skills. Ya kan, justru yang skill-skill ini yang tidak diajarkan oleh kampus. Akibatnya mengalami penurunan tuh valuasi gelar itu. Nah, misalnya apa yang diminta oleh dunia industri? Social skills, emotional intelligence, teamwork, communication, and time management. Nah ini
adalah skill-skill yang tidak diajarkan oleh universitas, yang tapi dituntut oleh dunia industri. Karena tidak disidang oleh kebanyakan kampus, maka gelar Anda mengalami devaluasi. Ini yang sedang terjadi. Misalnya sekarang Google itu, kalau Anda melamar kerja di Google, mereka tidak akan menanyakan apa ijazah Anda. Tapi what can you do untuk bekerja untuk Google itu dan perusahaan-perusahaan digital lainnya? Mereka nggak bakal nanyakan itu. Nah, ini berarti ada proses devaluasi gelar itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya itu dari disruption yang terjadi di pendidikan tinggi itu, pertanyaannya mengapa itu terjadi? Ya kan? Tadi begitu terjadi disruption dalam higher education, pertanyaan berikutnya adalah why. Nah, untuk pertanyaannya mengapa ini terjadi, banyak faktor penyebabnya. Saya menyebutnya drivers of global change, pendorong-pendorong perubahan global. Yang pertama adalah karena government policy, kebijakan pemerintah. Mengapa? Tadi itu hubungannya dengan sekarang biaya kuliah tinggi di dunia barat, di Amerika, di Inggris, di Australia, mungkin juga di kita. Karena pemerintah sekarang banyak mengurangi biaya untuk perguruan tinggi. Kita rasakan kan? Biaya publik untuk kampus dikurangi oleh pemerintah. Karena pemerintah mengalihkan dana itu kepada sektor lain, misalnya kalau di dunia barat memberikannya kepada untuk pemulihan kesehatan, untuk aging population, masyarakat yang kaum tua yang perlu diperhatikan. Nah, biaya dua contoh inilah yang akan sekarang lebih diperhatikan pemerintah daripada perguruan tinggi. Maka tuntutan untuk menjadi PTNBH itu pasti mungkin diminta juga minimal BLUD seperti itu. Karena memang pemerintah mengurangi dana-dana publik untuk perguruan tinggi. Ya, itu yang menyebabkan biaya kuliah semakin mahal ya contohnya. Nah, yang kedua, penyebab kedua adalah dari disruption tadi terjadi digital revolution, revolusi digital. Nah, ini paling kita rasakan ya. Nah, saya kira ini yang paling kita rasakan, terjadi revolusi digital. Nah, ini menjadi penyebab besar disruption terhadap digital bagi perguruan tinggi. Nah, contoh tadi nih, karena terjadi digital revolution, sekarang perguruan tinggi tradisional yang mengajar secara face to face seperti ini mengalami tantangan daripada online education. Dari kampus-kampus yang menyelenggarakan pendidikan atau learningnya melalui secara online. Dan saya kira ini sudah mulai banyak di kampus-kampus. Nah, di Indonesia saya kira banyak juga mulai itu, dan apalagi kemarin kita mengalami selama 2 tahun, tapi mungkin sebelum kejadian pandemik pun ada beberapa kampus yang sudah melakukannya, dan gitu kan, seperti itu. Kemudian sayangnya nih, terjadi digital revolution ini banyak kampus yang tidak siap. Nah, sekarang terjadi digital revolution, tapi banyak kampus yang tidak siap merespon perubahan ini. Atau mungkin tidak mau karena masih mempertahankan model tradisionalnya. Kemudian yang ketiga, nah, penyebab ketiga terjadinya disruption terhadap di dunia perguruan tinggi adalah, nah ini yang sering kita dengar itu, the fourth industrial revolution, revolusi industri yang keempat. Nah, kita mengenal revolusi industri ada 4 ya. Yang pertama revolusi industri yang secara fisikal, yaitu munculnya steam, uap, kapal uap, itu menunjukkan revolusi. Kemudian revolusi kedua ketika muncul listrik. Revolusi ketiga ketika muncul komputer. Nah, yang terakhir kita sekarang digital revolution. Oke, yang ini adalah industri yang keempat. Revolusi industri yang keempat ini yang memadukan antara fisik, digital, dan ruang-ruang atau sarana-sarana biologis. Nah, karena itu pada revolusi Indonesia yang keempat ini menuntut ada kemampuan universitas untuk melakukan transformasi sesuai perubahan ini. Nah, sehingga kalau kampus universitas tidak mampu menangkap ini, dia akan terus mengalami disruption tadi dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Faktor yang keempat terjadinya disruption bagi perguruan tinggi adalah perubahan demografi. Nah, saya kira ini sekarang dunia ini mengalami demografi, perubahan penduduk. Sekarang kalau di negara-negara maju itu, penduduk yang usia tua itu semakin tinggi, aging population.
Jadi sekarang misalnya di Australia, di Eropa, di Amerika, penduduk yang berumur 60 ke atas itu lebih banyak daripada yang usia muda. Tapi sebaliknya di Indonesia, nanti pada tahun 2045 akan terjadi bonus demografi, justru yang paling banyak adalah orang-orang muda seperti Anda ini. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya itu malah bukan menjadi surplus, bahkan menjadi beban bagi negara, karena generasi muda yang mestinya bekerja produktif tidak produktif. Oke, nah seperti itu. Itu contoh beberapa yang terjadinya perubahan demografik ini. Kemudian yang driver berikutnya dari perubahan global change itu adalah ini yang sering kita dengar, climate change, perubahan iklim. Nah, mungkin kita tidak sadari bahwa dunia ini sekarang mengalami perubahan iklimnya. Ya, mungkin kita dengar ada global warming dan sebagainya. Suhu semakin meningkat, es di kutub banyak yang meleleh, dan itu akan mengakibatkan banjir di banyak negara. Nah ini saya kira perubahan-perubahan yang mendorong terjadinya, berefek kepada faktor-faktor munculnya perubahan-perubahan global, termasuk nanti mengarah kepada perguruan tinggi. Nah, nih faktor yang keenam, nah ini yang berkaitan erat dengan perguruan tinggi adalah disruption itu muncul karena sekarang kita memasuki apa yang disebut dengan the age of customer. Age of customer. Jadi masa atau era customer, era pelanggan. Nah, sekarang yang mesti menjadi kita perhatikan oleh berbagai sektor perguruan tinggi adalah customer. Siapa customer perguruan tinggi? It's you. Utamanya adalah mahasiswa. Jadi kalau kampus UIN ini tidak memperhatikan Anda, mahasiswa, berarti kampus ini tidak mengerti tentang perubahan yang sedang terjadi. Bahwa kampus yang adalah pelayan Anda adalah customernya. Oke, yang mestinya menjadi perhatian. Nah, misalnya edge customer itu dimulai sejak tahun 2018 ke sekarang ini. Contohnya apa tadi tuh? Ada Gojek itu kan. Gojek itu muncul karena memang di situ customer menjadi pusat dalam sebuah pelayanan bisnis. Begitu juga kalau universitas harus menjadikan mahasiswa sebagai pusat pelayanannya. Ya, ada Airbnb dalam dunia perhotelan, Amazon, Netflix, The Apple. Itu adalah bisnis, contoh-contoh bisnis yang menekankan pentingnya memperhatikan customer, karena sekarang kita memasuki the age of customer. Maka apa yang disebut dengan customer sovereignty, kedaulatan customer, itu sangat penting diperhatikan. Jadi kampus ini mesti memperhatikan kedaulatan Anda semua sebagai customer, karena Anda adalah yang mesti dilayani nomor satu. Nah, sekarang apalagi gampang ya, mungkin dulu kampus atau bisnis pemerintah dan kampus kurang memperhatikan customer ini. Tapi sekarang dengan munculnya media sosial dan sebagainya, customer semakin cerdas, tahu hak-haknya. Anda sebagai mahasiswa, tahu hak Anda sebagai mahasiswa. Karena itu Anda layak menuntut kepada pemberi layanan Anda, provider ini yaitu kampus ini, apa yang mesti Anda dapatkan. Dan ketika kampus ini tidak mampu merespon Anda, maka kampus ini akan tertinggal. Ya. Oke. Nah, driver selanjutnya pada global sosial adalah munculnya pandemik. Saya kira ini paling jelas ya. Disruption yang terjadi di dunia sekarang ini termasuk perguruan tinggi karena ada global pandemic COVID-19. Saya kira ini tidak perlu dibahas, Anda semua tahu. Tapi saya ingin menekankan kepada efek langsung pada perguruan tinggi, yaitu apa? Adanya pandemi COVID-19 yang alhamdulillah hari ini kita bisa melewatinya, itu mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa di kampus-kampus, khususnya di negara barat. Australia misalnya. Australia kehilangan besar international student-nya. Nah, karena global pandemic ini mahasiswa asing berkurang masuk ke negara-negara maju. Australia, Amerika, Kanada dan sebagainya. Karena borders ditutup, penyebaran ditahan. Nah, ini adalah kerugian yang sangat besar bagi perguruan tinggi dan juga kerugian bagi sebuah negara. Tapi bagi negara yang sudah menjadikan pendidikannya, khususnya pendidikan tinggi, sebagai industrinya, sebagai komoditas ekspornya. Tapi bagi kita mungkin tidak ya, saya kira ini.
Mungkin UIN 1 walaupun ada mahasiswa asingnya, tapi kan tidak banyak ya. Tapi bagi di negara-negara yang sudah menjadikan pendidikan sebagai komoditi ekspornya, maka pandemik kemarin itu merupakan bencana besar. Income bagi negara berkurang, ya. Dan kami sebagai yang pernah mengalami di sana bisa merasakan itu. Dan Gus Nadi yang masih di sana saya kira merasakan itu pula, bahwa betapa seriusnya efek dari pandemi ini bagi jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negara-negara maju. Nah, sekarang akibat lainnya adalah kuliah itu lebih diutamakan digital first. Jadi aja digital first. Jadi digital dulu deh, mulai online learning. Kalau tatap muka sekarang mungkin akan menjadi suplemennya. Kalau dulu kita adalah yang utama adalah tatap muka ya. Sekarang mungkin akan terjadi yang utama adalah bukan tatap muka, ada digital learning. Kemudian yang suplemennya, dukungannya adalah tatap muka. Nah, jadi terbalik, saya kira ini perubahan akibat pandemi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah mengerti deskripsi tentang apa yang sedang terjadi, kita mengerti apa sebabnya, sekarang bagaimana kita meresponnya sebagai pendidikan tinggi? Maka satu poin sebagaimana judul tampilan saya adalah bahwa kuncinya adalah staying relevant. Bagaimana kita kampus ini perguruan tinggi bisa tetap relevan dirinya sesuai dengan perubahan yang sedang terjadi ini. Ketidakmampuan menjaga relevansi inilah yang akan nanti dunia akademik akan mengalami kehilangan relevansinya. Kita semua sebagai dosen akan kehilangan pekerjaan. Anda semua sebagai mahasiswa tidak akan mendapatkan gelar yang bermakna bagi hidup Anda. Anda tidak akan memperoleh pendidikan yang Anda harapkan sesuai dengan dunia kerja Anda. Maka staying relevant ini sangat penting bagi kita bisa survive di tengah dunia yang sedang mengalami disrupsi ini. Pertanyaannya, apakah pendidikan tinggi akan mengalami harus melakukan transformasi atau melakukan optimizing atau hanya diam saja? Pilihannya tidak nomor 3, pasti nomor pertama atau nomor 2. Perguruan tinggi kampus melakukan transformasi atau setidaknya melakukan optimisasi. Apa maksudnya? Kalau transformasi itu kampus melakukan perubahan fundamental dalam operating modelnya. Tapi kalau optimisasi, modelnya masih ada yang lama tetapi dioptimalkan seperti itu ya. Nah, ini saya kira perguruan tinggi, contohnya ini kampus ini mesti tepat merespon disruption yang sedang terjadi bagi perguruan tinggi ini. Oke. Nah, caranya bagaimana yang harus diperhatikan untuk bisa bertransformasi ini, maka pendidikan tinggi harus menciptakan framework transformasi universitas yang mementingkan atau memikirkan dengan serius kepentingan stakeholders kita. Siapa stakeholders kita? 1, mahasiswa. Ketiga, dunia industri. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat tadi itu pemerintah. Nah, sorry? 2 minute, oke ya. Oke. Nah, kita penting nih. Perguruan tinggi kalau ingin tetap relevan, kita harus melakukan transformasi yang tepat ya, seperti. Nah, yang disebut transformasi itu bukan cuma dalam kurikulum, bukan cuma dalam bagaimana dosen menyajikan pendidikan kuliahnya, tetapi juga dalam operating modelnya. Jadi dari segi fundamentalnya sudah mengalami perubahan, dicirikan dengan karakter yang fleksibel. Dicirikan kampus itu agile, harus gesit. Dan juga ketika program yang dibuat itu harus dipimpin oleh visi-visi masa depan yang berbasis evidence, yang berbasis riset, yang berbasis bukti. Bukan cuma angan-angan, tapi juga kebijakan itu dibuat berbasis kepada fakta-fakta penelitian. Oke. Nah, disinilah pentingnya dalam transformasi perguruan tinggi itu, perguruan tinggi fokus kepada customer experience. Karena tadi itu the age of customer is coming, maka customer yaitu Anda semua sebagai mahasiswa mesti menjadi fokus kampus. Jadi we should focus on you as a customer
your experience sangat penting dalam hal ini. Nah, maka ada yang disebut dengan student-centric strategies. Maka dari situlah kampus harus mengembangkan strategi-strategi yang berfokus kepada student, kepada mahasiswa. Jangan melihat diri kita, apalagi rektor, pegawai administrasi mementingkan dirinya sendiri gitu kan, dan kebijakan-kebijakannya tidak dibuat, harus dibuat demi kepentingan mahasiswa sebagai customer. Jadi nggak boleh tuh kan rektor sekarang bikin kebijakan yang hanya melihat dirinya sendiri, tapi harus melihat Anda sebagai customer. Supaya apa? Staying relevant. Ya. Oke. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah itu gampang? Jawabannya tidak. Ya. Ini tantangan besar bagi dunia perguruan tinggi dengan sedang mengalami, yaitu karena itu tantangannya apa? Misalnya pasti kita akan ketika akan melakukan transformasi pendidikan perguruan tinggi tadi, tantangan pertama adalah kampus pasti mengalami kurangnya staf yang berkualitas. Ya, tentu diperlukan dosen yang punya wawasan bagus, pegawai administrasi yang sangat bagus untuk bisa stay relevan tadi. Mahasiswanya juga tantangannya adalah dituntut jangan sampai mahasiswa yang masuk ke kampus ini ke mahasiswa yang kurang berkualitas. Akhirnya juga tidak, walaupun kampus sudah berpikiran maju, staying relevan, tapi kalau mahasiswanya masih terbelakang nggak nyambung juga. Gitu. Tetap mahasiswanya juga dengan pihak kampus harus sama-sama punya keinginan yang sama, kualitas yang sama untuk mengalami merespon disruption ini dengan sangat baik. Ini kalau tidak akan terjadi mismatch, ya, tidak bisa merespon dengan baik. Ya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan secara analisis sosiologis. Apa yang saya sampaikan tadi mengenai perubahan-perubahan di dunia dalam dunia pendidikan tinggi, disruption yang sedang terjadi pada dunia tinggi adalah sebenarnya bukan hal yang baru. Dunia ini selalu berubah. Kalau mengutip ucapannya Heraklitus, dia bilang, "Ta pantare kai auden menei, everything flows and nothing stays." Segalanya di dunia ini selalu berubah, tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Nah, Nah, dalam konteks sosiologis, perubahan sosial ada menjadi fokus kajian sosiologis. Nah, dalam banyak faktor penyebab perubahan-perubahan sosial, yaitu ada perubahan alam, ada perubahan demografis yang tadi saya sebutkan, inovasi teknologi, perubahan ekonomi, ide-ide baru muncul, social movements, dan juga proses-proses politik. Ini adalah dalam konteks sosiologis merupakan penyebab-penyebab terjadi perubahan sosial. Ini yang kita rasakan sekarang ini, disruption ini disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana untuk bisa sukses menghadapi perubahan ini? Kuncinya cuma satu, adaptation and cooperation. Untuk bisa staying relevant, untuk bisa survive dalam disruption ini, you have to adapt, you have to cooperate. Anda semua harus beradaptasi terhadap perubahan, lalu bekerja sama. Nah, inilah dua ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Nah, kalau kita mengutip pandangannya Darwin, ini saya kira tepat kan? It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent. It is the one most adaptable to change. Jadi yang akan bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, universitas perguruan tinggi termasuk UIN 1 Tulungagung kalau ingin tetap relevan untuk bisa survive 100 tahun kemudian, tidak ada cara lain kecuali beradaptasi terhadap perubahan. Dengan cara bagaimana? Be an innovative university, menjadi universitas yang inovatif. Dengan cara bagaimana? Changing your DNA of education from inside out. Anda merubah DNA perguruan tinggi Anda, tadi perubahan fundamental tadi, dari dalam, yang nanti akan berpengaruh kepada keluar. Ini saya kira yang disampaikan oleh Clayton Christensen dalam bukunya Innovative University. Agar universitas bertahan pada era disruption ini,
Anda semua harus menjadi innovative university. Untuk apa? Stay relevant. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Stay relevant. Be innovative in the changing world like today. Baik, terima kasih Bapak Asep Muhammad Iqbal atas presentasinya pada kesempatan